Pak, jaga lisan, terutama di rumah sama istri, hati-hati. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istri kita. Tapi maaf Bapak, jangan dengan kanjeng Nabi. Kalau istri Bapak ada hidup pakai bahasa Arab, ya hajar aswad, nggak maghrib. Ibu kalau dipuji sama suami seneng nggak? Subhanallah, si mama ini tambah gemoy ini. Kalau sedang dilihat suami itu tetap lagi apa-apa bisa aja. Rahmatullah turun ini mas suami natap teh naon belum. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad balaghana ila bulughil maram wa sabalana fi subulis salam wa akfana bi kifayatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qila kaifa yasriqu min salatihi la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la qira'ata biha. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Bapak Ketua RW 14 Kelurahan Pasir Jati, Al-Mukarram Bapak Ketua DKM As-Siddiq, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam pengajian memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi latar belakang Kanjeng Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Sebelum beliau diisrokan dan dimi'rajkan, beliau itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antaranya istri tercinta Sayyidatina Khadijah al-Kubra meninggal dunia. Padahal Khadijah itu yang sudah membackup perjuangan dakwah Rasul, terutama dari sisi finansial. Lalu yang kedua, pamannya Abu Thalib meninggal juga pada tahun yang sama. Walaupun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi Abu Thalib itu menjaga dan mengamankan Rasulullah dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Dua orang yang sangat dicintai Rasul meninggal pada tahun yang sama. Makanya dalam sejarah Islam disebutlah dengan Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Lalu Rasulullah hijrah ke Taif. Begitu sampai di Taif bukan diterima dengan baik, tapi Rasulullah diusir oleh orang-orang Taif, bahkan dilempari dengan kotoran unta dan batu. Kembali ke kota Mekah,
Pembesar kafir Quraisy Mekah semakin berani mengintimidasi Rasulullah. Tentunya Rasulullah menghadapi kondisi seperti itu merasa sedih. Di tengah-tengah kesedihan itulah Allah memberikan motivasi. Dan itu terungkap dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 bagian akhir ayat 127-128, di mana Allah menyatakan, wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada yang bisa memberikan kesabaran kepadamu kecuali Allah. Wala tahzan alaihim, dan kau jangan bersedih karena kekufuran mereka. Wala taku fi dhaiqi mimma yamkurun, dan kau jangan merasa bersempit hati dengan tipu daya mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Turunlah surat Al-Isra surah ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bapak dan Ibu, ini kalau dalam teori ulumul Quran disebut dengan teori munasabah. Artinya teori korelasi atau ada hubungan, ada kaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Jadi maksudnya antara surah An-Nahl surah ke-16 bagian akhir ayat 127-128 itu ada hubungannya, ada korelasinya, ada munasabahnya dengan surah Al-Isra surah ke-17 ayat 1. Ini kalau dalam tafsir, ilmu tafsir itu adalah tafsir ayat bil ayat. Jadi menjelaskan ayat dengan ayat. Dan inilah yang menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, mantan rektor Al-Azhar University dan beberapa ahli tafsir, yang menjadikan latar belakang kenapa kajian Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Dan ini sesuai dengan fakta sejarah. Karena banyak cerita-cerita Israiliyat yang tidak jelas dasarnya akan latar belakang Isra Mi'raj, tapi ini dianggap paling sahih karena memang ada teks ayat Qur'annya dan sesuai dengan fakta sejarah. Jadi memang betul Rasul sebelum diisrokan dimi'rajkan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Maka Allah memberikan motivasi dan dibuktikan dengan Isra wal Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj bagi Nabi litasliyah, untuk menghibur. Apa hikmahnya bagi kita Bapak dan Ibu? Boleh jadi saat ini kita pun sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Mungkin antara kita yang sedang diuji dengan masalah keluarga, atau mungkin masalah ekonomi, usaha atau pekerjaan. Termasuk 2 tahun kita Pak Lurah, Pak RW, COVID-19 ini betul-betul berdampak juga ke ekonomi, ke pendidikan, termasuk ke Ustadz Pak Lurah. Jadi Ustadz berpengaruh. Bayangkan umroh 2 tahun libur Pak, tapi akbar banyak yang di cancel, tapi asli diizinan kan mata hadir. Sampai kalau di pertama saya sama Pak Maur banyak Pak, Gus dari Masjid Raya itu Jumatan libur. Bayangkan ibu atau Ustaznya sudah masuk tik mau khutbah, kata DKMP Ustaz punten libur. Pas libur libur, harusnya walaupun libur sama DKM transforma di minggu. Ya, bisa ngantai Ustaznya tidak punya istri, tidak punya anak lempeng. Tapi Bapak dan Ibu, sehebat apapun ujian itu tadi, kalau kita istiqomah bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, kita istiqomah melakukan kebajikan, jangan sedih, jangan bersedih hati, jangan galau, yakinlah Allah bersama kita. Ini harus menjadi pegangan kita. Tapi boleh sudah 2 tahun, tapi kita tetap harus semangat. Mungkin ini asik katanya COVID apa, tapi kegiatan berlanjut kok. Santunan ada, asik peduli tetap berjalan. Ya. Ibu-ibu 2014 harus semangat ya, asik kumaha damang. Alhamdulillah. Ulah yang kumaha aja. Liur. Dewangan kemudian
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Manusia yang suka membebani diri. Makanya hari ini kita nikmati saja, kita syukuri saja apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Bapak ibu hari ini makan dengan telur, telurnya ada, mau didadar, mau diceplok, mau dibalado, mau disemur, tapi ada telurnya, nikmati, syukuri, daripada besok dengan daging ayam, ayamnya belum ada. Ya, ibu punya suami sekarang, yang ada nikmati, syukuri, ulah sok yang didadar. Jangan mengeluh, ini mengeluh lagi, usah-usah gimana ya suami aku, kenapa? Mending kesel sekarang dia nggak kerja, terus nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kerja nanti amek-amekan, udut, uli, ya, sare, mere duit tara, dahar beki, harus gimana? Sabar bu, sabar. Siti Asiyah bisa masuk surga karena sabar menghadapi Fir'aun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu, sabar, anggap ke ngurus dia. Nah ini bapak dan ibu. Ya, jadi kembali kepada yang tadi, nikmati, syukuri apa yang ada. Ya. Nah, bapak dan ibu kembali kepada yang tadi. Di surat Al-Isra ayat 1 itu diawali dengan kalimat tasbih, subhana, artinya maha suci Allah. Allah yang berfirman, Allah juga yang menyebut dirinya suci. Memang pantas dan wajar bagi Allah menganggap dirinya suci. Artinya kita sebagai makhluk tidak pantas menganggap diri kita suci. Nah ini juga masih menurut Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi dalam tafsir Asy'arawi, dan juga dalam beberapa tafsir lain disebutkan, kalau di awal surat ada kalimat tasbih, itu menunjukkan bahwa ayat ini sedang menjelaskan peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya Isra wal Mi'raj disebutnya juga mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Kenapa dikatakan mukjizat? Sebab pelaku utamanya adalah Allah. Jadi kalau Allah sudah menjadi pelaku utama, maka kejadian lebih dari itu pun akan mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi maka jadi. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, beliau tidak terbakar sedikit pun. Maaf, ini bukan berarti Nabi Ibrahim yang sakti, bukan berarti Nabi Ibrahim yang anti api, tapi Allah yang sudah menjadikan api itu yang tadinya panas menjadi dingin. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan keselamatan atas Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sementara di hadapan lautan membentang, begitu tongkatnya dilemparkan, laut itu terbelah dua. Nabi Musa selamat dengan pengikutnya, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Bukan tongkatnya yang sakti, tapi Allah yang sudah membelah laut itu menjadi dua. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah wafat, bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit kusta. Bukan Nabi Isa yang sakti, tapi Allah yang sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau itu tidak berjalan sendiri, tidak terbang sendiri, tapi Allah yang sudah memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Termasuk malam ini kita bisa berkumpul dari tadi sore, acara santunan, penampilan kreasi santri-santri, gerakan maghrib mengaji, termasuk peringatan Isra Mi'raj malam ini. Di samping ini merupakan kerja keras Bapak Ketua DKM beserta panitia, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja yang berkualitas, kerja yang ikhlas, didukung oleh Bapak Ketua RW, didukung oleh para donatur dan masyarakat,
Tapi ini semua tidak akan terwujud kalau tidak ada pertolongan Allah. Kemerdekaan Republik Indonesia di samping merupakan perjuangan para ulama, pengorbanan para pahlawan, tetesan darah para syuhada, tapi kemerdekaan ini tidak akan bisa diraih kalau tidak ada rahmat Allah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di mana jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan dan kesuksesan. Jadi redaksi ayatnya nasrullah dulu baru fathun. Pertolongan Allah dulu baru kemenangan, baru kesuksesan. Artinya kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan menang, tidak akan sukses. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berkumpul semacam itu. Makanya Bapak dan Ibu, di mana kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tapi kata Allah fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Tasbih itu bermakna ta'zim, mengagungkan Allah. Tasbih juga memiliki arti tahmid, memuji Allah. Tasbih juga punya arti tanzih, memahasucikan Allah. Jadi kalau malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj, hakikatnya kita sedang ingin mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Supaya apa? Supaya kita Bapak dan Ibu dalam hidup ini tidak mengagungkan diri kita sendiri. Supaya kita dalam hidup ini temuji olangan, tidak menganggap diri kita sendiri. Makanya apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik harta, tahta, ataupun segala fasilitas yang lainnya, itu semua harus menjadi sarana untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memasucikan Allah, bukan mengagungkan diri kita sendiri, bukan memuji kita diri sendiri. Allah menitipkan harta kepada ibu, maka gunakan harta yang ada dalam genggaman ibu untuk mengagungkan Allah. Caranya, keluarkan zakat, infak, sedekah, santuni anak-anak yatim, kasihi fakir miskin, bantu orang-orang yang lemah. Itu mengagungkan Allah dengan harta, bukan dipamer-pamerin. Jadi sekarang tuh orang dititipin harta bukan menyentuh anak yatim, malah pamer. Banyak ibu-ibu pakai gelang terus, itu punya saharnya, gak pingin ngeliatin gelang. Ya, satu apapun yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana cara mengagungkan Allah itu? Kata Nabi, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong kepada Allah. Maksudnya apa? Jaga Allah itu, jaga hak dan aturan-aturan Allah. Laksanakan segala aturan-aturan Allah. Jadi kalau dalam hidup ini kita menjaga aturan-aturan Allah, Allah yang akan langsung menjaga kita. Allah yang akan menolong kita. Tapi dengan catatan mintanya sama Allah, minta tolongnya sama Allah. Itu. Jadi kalau ada di antara kita yang masih datang ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar, apalagi ke gonceng cadas pangeran, itu sama saja dengan melemahkan Allah. Ya, tidak mengagungkan Allah. Kan semua orang sudah dilemahkan gonceng cadas pangeran. Katanya Kang Yana dileg-leg korai-koran, padahal maka Cirebon. Nah, ketika orang tidak mengagungkan Allah, apa yang terjadi? Dia tidak pernah merasa takut kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Makanya banyak orang yang hari ini sama Allah tidak takut, sama corona mah takut. Ya, ini Pak Lurah, teman-teman kita tuh cewek-cewek yang rada-rada bandel, yang biasanya jam segini keluar malamnya, Bu. Kalau dikasih tahu sama kita, mah Neng udahlah jangan kerja di tempat yang gitu, Neng, nggak berkah. Apa jawabnya? Maaf ya.
Cuma aku yang miriwong tapi begitu ada corona akhirnya tutup dengan sendirinya tempat-tempat itu. Paralel PLT anaknya ibu dagang seblak, dagang seblak, dagang cilok, nanti ya. Apa ada Ayu pembina? Jadi kalau kita kasih tahu saya dengan itu apa berani? Ya. Sama Allah mah tidak takut, sama karuhun takut. Mana buktinya? Adzan dikumandangkan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul yang adzan itu muadzin, tapi ingat hakikatnya itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Jadi adzan itu panggilan kasih sayang Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Sampai hari ini kita masih bisa mendengar, melihat, berbicara, bernapas, ini karena Allah. Tapi kenapa begitu Allah memanggil tidak sedikit di antara kita malah nonton TV, malah main HP, malah ngobrol, malah ngagoler. Cok bunda, kalau bunda di rumah misalnya, bunda kan punya ART, asisten rumah tangga, udah digaji tuh, udah dikasih pakaian, makanan, suatu saat bunda butuh sama dia, manggil Bibi sini. Kata si Bibi malah nonton, we. Bibi malah nonton, Bibi malah begini. Bentar aku ibu, aku nonton dulu. Kira-kira pembantu semacam itu mau dipertahankan, mau dipecat? Terus bagaimana ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita, Allah memberikan rizki, kita bisa bernapas, melihat, mendengar, berbicara. Terus Allah memanggil hayya 'alas shalah. Terus ibu teh main HP, ibu teh nonton, bapak teh tidur-tiduran, mau dipecat sama Allah. Jadi kadang-kadang panggilan itu dianggap enteng. Apa yang memanggil? Jadi kalau bapak misalnya ada subuh dikumandangkan salatu khairum minan naum, itu terdengar, tapi bapak malah sengaja biarin aja. Itu teh bapak sesungguhnya sedang membiarkan setan mengencingi telinga bapak. Jadi begitu ada kalau makanya tapi nggak mau bergerak, walau tidur terus itu teh manggawe cek iblis gara ngompol dan maaf ya, sekarang saya ingin menjelaskan lebih tokoh masalahnya. Nggak apa-apa kalau yang tidak hadir mungkin tidak mendengar, tapi yang hadir setidaknya istiqomah kuat. Janganlah kalau dia sudah hadir mah baik, tadi undangnya tidak datang, tak sekali-kali mah menutara datang masyarakat yang kalau diundang tidak pernah datang. Di acara masyarakat tidak pernah peduli, memang beri sanksi sosial mah. Bila membutuh nonton dilayani, antep. Minta surat keterangan yang keluar, antep. Mau nutara mayar iuran, nutara mayar iuran sampah, antep. Ini manis atau udah dikasih iuran sama ibu sampah ngomong nanti kia, punten Pak RT abi mah tara micen runtah. Tinggal di RT na aral sawios ibu dan ibu mau masak mie tidak ada yang cangkang-cangkang. Kamu ngagoreng rok digaras yang cangkang-cangkang. Ya? Tapi apa? Sama Allah mah tidak takut, tapi sama karuhun, sama leluhur takut. Padahal kalimat subhana ini tadi makanya tema kita kenapa? Mengasah kecerdasan spiritual. Dia harus sensitif kita ya. Ketika Allah memanggil, ada ajakan-ajakan kebaikan itu hati. Kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, dan kalimat subhana ini mestinya menjadikan kita memiliki iman, al-imanul amin, iman yang mendalam. Jadi iman yang mendalam itu ditandai dengan selalu mengisahkan Allah dan selalu bersandar hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah sementara ketika orang tidak pernah mengagungkan Allah, tidak ada rasa takut, akhirnya apa? Dia bersandar kepada selain Allah. Terkadang apa yang Allah titahkan tidak dipedulikan, tapi ketika karuhun bilang sesuatu, parawan teng sok tiup di lawang, cikolot bareto sok nonton, padahal mah halangan. Kade
lamun dipoto ulah tiluan, anu tengah bakal mau. Ulah wakan anu tengah anu sisi bakal tukang potona ge bakal mau. Barudak ulah ngadar tungir hayam pamali, ulah ngadar jauh numpang sisina pamali. Padahal pamali teh bahasa Arab, pak maka ma ieu barang ieu tungir hayam ieu jauh numpang sisina li keur aing. Nah, contoh-contoh ini. Makanya mulai sekarang mari kita. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu, kalimat subhanallah ini sedang mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengagungkan Allah, memuji Allah, memasukkan Allah. Dan value-nya tentunya kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Siapa yang diisrokan dan dimi'rajkan itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tentu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya kaji adalah abdun. Kenapa abdun sih? Abdun itu dalam kamus besar majid ruh wa jasad. Ini harus kita pahami. Jadi kalau selama ada orang yang mengapa itu mau mimpi kanjeng Nabi lagi tidur, enggak. Dengan adanya kata-kata abdun diambil berarti ruh dan jasadnya. Artinya Nabi Muhammad itu ketika mengalami perjalanan spiritual itu ruh dan jasadnya bukan sedang tidur, bukan sedang mimpi. Ini harus kita percaya. Ya. Abdun di situ. Jadi bukan menghayal, bukan melamun. Nah, makanya pendekatannya tentu di sini harus pendekatan iman, percaya. Kalau kita menggunakan pendekatan logika kita sebagai manusia, ya tentu tidak akan mencapai. Masa iya sih dalam sekejap malam Nabi bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu jaraknya apa kalau dihitung 1.500 km. Kalau saya pernah mengalami perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Aqsa. Hari ini dalam arti sudah ada pesawat, sudah bis, itu nggak bisa ujung-ujung nyampe. Ini hari ini ada bis hari ini. Dari Mekah mesti ke Jeddah dulu 2 jam. Dari Jeddah mesti terbang dulu ke Yordan, ke Amman itu 2 jam. Dari Yordan, dari Amman itu mesti naik bis lagi ke perbatasan Israel Yordan lewat jembatan Sheikh Hussein itu 1,5 jam. Dari perbatasan Israel Yordan itu ke Palestinanya 1 jam naik bis. Bayangkan 2 tambah 1,5 tambah 1 4 tambah 2,5 6,5 jam belum transit dan sebagainya. Itu teh hari ini yang sudah ada pesawat. Apalagi sampai Sidratul Muntaha. Ya. Tapi kenapa Nabi bisa melakukan itu? Lagi-lagi dikembalikan ke barat, ini kekuasaan Allah. Sok aja ibu sekarang di sudut rokok panas semua. Kenapa Nabi Ibrahim enggak? Ini kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan api, kan Allah dingin. Ya. Ini Bapak dari hati. Allah itu maha hebat. Ini menunjukkan wa ma utitu min ilmin illa qalilan, manusia sedikit ilmunya. Ya. Jadi kecepatan cahaya itu kan luar biasa. Nah inilah yang harus kita yakini. Makanya kita harus percaya betul kepada peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Kapan itu lailan pada suatu malam? Kenapa malam sih? Bapak dan Ibu, malam ini memang waktu yang sangat tepat untuk taqarrub kepada Allah. Makanya Allah mengisrakan Nabi itu pada malam hari. Ini juga isyarat bagi kita bahwa kita pun harus bisa menggunakan waktu malam dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat teori waktu, yang disebut malam itu adalah ketika adzan maghrib dikumandangkan, itu sudah masuk waktu malam. Makanya Bapak Ibu ketika adzan maghrib dikumandangkan, matikan televisi, matikan kompor, matikan HP, sholat maghrib. Habis sholat maghrib ngaji. Jadi maaf, gerakan maghrib mengaji itu sesungguhnya konsep awalnya. Kebetulan Pak Lurah, saya, Pak Mawar itu yang membidani maghrib mengaji sampai menjadi sebuah program di Kota Bandung, sampai jadi ada anggarannya. Artinya apa? Memang berat juga tantangannya. Jadi bagaimana menjadikan anak-anak kita supaya bisa mengerti ngaji. Sebetulnya targetnya bukan hal itu. Setidaknya warga Kota Bandung kalau habis maghrib ngaji. Saya mengajak ini warga 14 habis maghrib ngaji, Ibu. Apalagi kalau Ibu ngajinya bareng sama Bapak, Bu. Silih Bandungan. Jadi jangan hanya nyuruh ke anak ngaji. Ada mama mau kayak malam Jumat.
bapak ngaji hari bapak mah kerenjong. Makanya betul, apa bedanya bapak dan ibu dengan calo di lebih panjang, calo di Cicahem lihat dari pagi sampai sore ngajak orang terus Garut, Cirebon, kabar tuh yang ngajak dari mana nanti ini. Jadi kalau jadi pemimpin Pak Lurah, Pak RW, Ketua DKW itu memang betul prinsipnya. Ada awal wajibin ala ma amartukum bih. Akulah yang pertama melakukan kewajiban sebelum menyuruh orang lain. Ini di rumah juga sama. Saudara ibu ngaji bareng sama suami, silih Bandungan, ada kan tuh mama mawas bapak di Bandung, ibu ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata suami bagaimana mama? Jangan terlalu panjang. Itu mah bukan mad wajib mutasil, tapi mad ini kalau berhenti matahari isiku. Bu, semenjak menikah sampai tadi malam pernah nggak dibenerin tajwid sama suami? Pernah nggak? Ibu, pernah nggak bu? Nawan wae di rumah. Coba nggak apa? Rasulullah sering membacakan Al-Quran untuk Aisyah, dan Aisyah itu duduk di pangkuan Rasul. Coba gara ibu nanti duduk di pangkuan suami dibaca Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an indah. Ya makarib. Jadi habis itu salat Isya, ya, salat Isya. Habis salat Isya, kalau tidak ada aktivitas yang penting seperti malam ini ada ngaji, cepat tidur kata Nabi supaya cepat bangun. Jadi memang malam ini dibagi tiga, ada sepertiga malam awal itu jam 6 sampai jam 10, sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 2, ada seperti malam terakhir thuluthul lail akhir jam 2 sampai subuh. Maksudnya apa? Supaya cepat bangun. Jadi bunda, kalau habis sholat isya teh bobo jangan nonton azan, ya, ulah nonton air. Dari pagi sampai malam nonton naon sih? Pagi-pagi udah pintu berkah. Habis zuhur drama Korea anu bercinta usia di 50 tahun ya. Habis asar kalau nggak nonton layangan putus, ku menangis. Habis sholat isya masih sinetron, aku merindu, ku yakin kau tahu gampang batas. Wah ibu sebetulnya waktu si Elsa ditangkapnya udah hancur. Ini perpanjang riwa ya nama cari ngajuru ada jadi riwa si Nino minta si Rena. Nah Andi yang si Al ke di rumah sakit, jadi mama Sarah ngambek. Ecek ayo. Ya, enggak, aku mah enggak suka nonton, betul, memang nonton mah enggak. Cuman ibu-ibu muda sekarang, terutama Mahmud Abbas, mama muda beranak satu, sekarang dia lagi resep pegang HP, pagi-pagi kerja sapu nyoha, matak sasapuna tara beres, lagi bikin nasi goreng nyoha, matak sangu goreng natu. Suami ngajak ngobrol nyoha, ajengan gerceramangin nyoha. Jam 11 malam orang lain tidur masih HP update status home alone. Jam 12 malam sepi sunyi butuh kehangatan. Bangun jam 2 jam 3 itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah engkau, itu sebagai ibadah taman bagi engkau, pasti Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Lagi-lagi Pak, dengan tajwid mengasah kecerdasan spiritual. Wow. Kalau Nabi mau menghadap kepada Allah sampai habis Isra Mi'raj sudah bermentah. Tapi Maha Rahman Maha Rahim Allah turun ke langit dunia tiap malam.
Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Begitu Rahman dan Rahimnya Allah. Allah turun sengaja. Bagaimana ketika Allah sudah turun ke langit dunia, lalu situasi dan kita malah sedang tidur, bangun, udahlah ibu-ibu, jangan terlalu panjang diskusi minyak goreng, daging, LPG. Karena online gak pesen lupa langsung. Iya, tahajud. Sudah saatnya kita bangun. Ya, banyak masalah bangun. Tahajud ini. Tapi maaf ya ibu, kalau lagi tahajud nggak usah dipotong. Mau tahajud kan foto di share di grup tahajud yuyuk. Biasa. Terus pagi-pagi kita biasa ya beberes yang mau bangun terus tahajud nggak boleh. Kata suami mana tuh beberes dah wongi terus tahajud. Mama aku non eta sakit pinggang, iya habar yang habisnya bisa dicuci. Biasa. Sekarang saya lagi musim pamer, Pak. Kayaknya urusan ibadah pamer. Makan di restoran foto. Habis itu makan siangnya di sini dulu kita. Foto di Menara Apple KW share. Bu, hati-hati di grup itu bisa aja lo pernah ke Menara Apple asli. Kira lagi KW bebeja, kira lagi pencelut sarahil. Ya, ini Bapak dan Ibu, apalagi urusan-urusan ibadah, kita cukup ada Allah yang tahu. Dalam kitab Hikam itu, Syekh Abdullah As-Sakandari mengingatkan, istasyraquka ayya'lamal khalqu bi khususiyyati dalilun ala adami sidqika fi ubudiyyati. Kemuliaanmu yang ingin diketahui orang lain itu menunjukkan ibadahmu belum benar. Ini pentingnya dia laki Allah yang tahu. Inilah dari mana ke mana kanjeng Nabi Islam dan diberatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya adalah kenapa dari masjid ini akan kita ambil hikmah. Bapak dan Ibu maaf, masjid ini ismul makan, kata tempat dari sajadah yasjudu yang artinya sujud. Sujud itu adanya dalam sholat. Jadi sujud dalam semantik. Ya orang kalau melihat kata sujud itu sebuah isyarat. Sujud itu dari gerakannya saja sudah seperti itu menunjukkan isyarat ketundukan kita kepada Allah. Ketundukan kepada aturan-aturan Allah. Dan sujud hanya dalam sholat. Makanya tidak mungkin orang sujud kalau dia tidak sholat. Dodol sujud mampu. Nah makanya ini yang kedua nih, hikmah kenapa kita memberi sholat berat untuk mengingatkan itu. Ya, karena memang tadi juga dibahas oleh anak-anak, oleh Pak DKM, oleh MC bahwa memang oleh utama ya daripada hikmah Islam itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Kenapa kita memperingati? Maksudnya untuk mengingatkan kembali. Jangan sampai di antara kita lupa akan sholat. Makanya Allah menyindir dalam Al-Quran surat Maryam 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah. Maka akan datang generasi yang lebih jelek daripada generasi sebelumnya, yaitu generasi-generasi yang adaa'us shalah. Jadi kata Ibnu Abbas dalam tafsir disebutkan adaa'us shalah itu bukan meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu Nabi sudah jelas menyatakan man taraka sholat muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sudah kafir. Dan sudah jelas orang yang meninggalkan sholat itu akan dicabut keberkahan umurnya.
Jadi Bapak dan Ibu, sekalipun kita kaya raya, punya jabatan, punya kehebatan, tapi kalau nggak sholat nggak berkah. Yang kedua, akan dihilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajah. Sekalipun mungkin banyak ibu-ibu yang di facialnya 21 hari sekali ke Natasha. Perawatan wajahnya di Rasmia Jalan Cibadak nomor 13. Atau mungkin ke skin solution miliknya Rizky Ananda. Atau mungkin ke dokter muslimah langsung di Pondok Indah. Tapi kalau tidak pernah wudhu mah anggapnya genek melik. Maaf, orang yang tidak sholat doanya tidak akan diijabah. Sekalipun dia berdoa nyebut Gustinya mad wajib mutasil kali 6. Gusti tara sholat mohon. Seluruh amal solehnya tidak akan diterima walaupun dia santunan 1000 anak yatim. Dia umroh bolak-balik, dia bakti sosial, bagian sembako, tapi nggak sholat, maaf nggak akan diterima. Ya, nanti ketika sakaratul maut, orang yang tidak sholat itu matinya dalam keadaan lapar, haus, dan hina, akan dicopot keimanan, masuk ke liang lahat, ke liang kubur, di kuburnya akan dihimpit dengan bumi, dipanggang dengan bara api, dan begitu bangkit. Di mukanya itu nggak ada dagingnya, dan ayat pertama dihisab itu adalah sholat. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya saling mengingatkan, jangan sampai kita pernah meninggalkan sholat. Tapi yang dimaksud dengan adha sholat di sini kata Ibnu Abbas itu konkretnya tidak segera melakukan sholat zuhur hingga waktu asar tiba, tidak segera melakukan sholat asar hingga waktu maghrib tiba, tidak segera melakukan sholat maghrib hingga waktu isya tiba, tidak segera melakukan sholat isya hingga waktu subuh tiba, tidak segera melakukan sholat subuh hingga waktu zuhur tiba. Wattabau syahwat, karena mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang seperti itu kata Allah pasawfa yalqauna ghayya, dia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Ghayya itu artinya kesesatan, tapi ghayya dalam tafsir disebutkan sebuah jurang yang ada di jahannam. Illa man taba wa amana wa amila shalihah, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Menurut Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair, yang dimaksud adha sholat menganggap enteng terhadap sholat itu yang pertama takhirul waktu, suka mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua tarkul jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga sholatnya tidak tumanina. Dan yang keempat sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi maaf kalau mungkin kemarin-kemarin kita masih suka mengakhirkan waktu sholat, jarang berjamaah, sholatnya tidak tumanina, sholatnya belum mencegah perbuatan keji dan munkar. Malam inilah kita ingin menjadi orang-orang yang illa man taba wa amana wa amila, bertobat, merubah. Yuk kita berupaya. Mudah-mudahan ini juga jadi bekal untuk menghadapi Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kita harus siap-siap nih, bentar lagi ya. Nanti pasti kaitannya dengan sholat, bagaimana kita berupaya sholat di awal waktu. Jadi Bapak dan Ibu kalau kemarin-kemarin masih suka nganggap entengan, antar aja, bentar lagi. Kenapa sholat di awal waktu? Suatu saat Rasul nanya sama Nabi, ya Rasulullah, Ayul a'mali ahabul fil Islam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Idza sholal 'abdu fi awlil waqti, kalau seorang hamba sholatnya di awal waktu, shoidat ila sama, maka sholatnya naik ke langit. Walahu nurun, akan menjadi cahaya, hatta tantahiya ilal aras, sampai ke aras. Fatastaghfiru li sahibiha, maka sholat itu akan memohonkan ampun bagi pelakunya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fatakul, sambil mendoakan, hafidhakallah kama hafidhani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memelihara. Wa idza sholal 'abdu fi ghairi waqtiha, tapi kalau seorang hamba sholatnya sudah di luar waktu, maaf, subuhnya jam 6, zuhur setengah 3, asar jam 5 saparapat, maghrib jam 7:10, isya lamun lilir. Barang datang waktu subuh,
Urang-urang kalakah tunduh tuh tinggalin sholat subuh nu kitu jalma teu puguh. Barang datang waktu lohor bapak-bapak kalakah tuh tinggalin sholat lohor nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar ibu-ibu kalakah ka pasar tuh tinggalin sholat asar nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib para wanoja kalah budak gidik tuh tinggalin sholat maghrib nu kitu anakna juri. Barang datang waktu isya para jajaka kalakah ngagaya tuh tinggalin sholat isya nu kitu incuna kuya. Subuh kesiangan kapeting geus begadang, zuhur kerepotan atuh da ieu loba pagawean, asal di perjalanan atuh da macet keung burung teh, maghrib kecapean ieu ngalempeukeun tubuh heula, isya ketiduran. Kalau orang yang seperti itu bagaimana kata Nabi? Solidat tidak sama, sholatnya naik ke langit, tapi wal hazul matun, tapi jadi kegelapan. Lalu diapakan sholatnya? Talufu kama yalufu tsabul halal. Sholatnya akan dilipat-lipat seperti pakaian yang rusak. Wa yadribu biha wajha sahibiha. Terus ditamparkan ke wajah pelakunya. Fatabul sambil didoakan doya Allah kama doya jadi. Semoga Allah melupakanmu sebagaimana engkau telah melupakan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sadar sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu oleh Nabi diibaratkan dengan orang yang punya rumah di depannya ada sungai, lalu dia 5 kali mandi sehari dalam sungai itu. Kalau sudah 5 kali mandinya, apakah ada kotoran yang tersisa kata Nabi? Maksudnya apa? Orang yang sholat 5 waktu itu sesungguhnya sedang menghapus dosa-dosa. Makanya ketika azan dikumandangkan mesti kita bahagia. Karena ibu bapak ketika kita sholat Allahu Akbar, Allah itu memerintahkan kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, lepaskanlah dosa-dosa yang menempel pada hambaku yang sholat itu. Dilepaskanlah dosa-dosa itu. Begitu beres sholat malaikat bertanya, ya Rabb, ini dosa aku tinggalkan kembali. Kata Allah, tidak usah. Makanya kata Nabi, antara sholat yang satu ke sholat selanjutnya kafaratun lima bainahun, menghapus dosa di antara keduanya. Makanya kalau kita dengerin azannya mestinya bahagia karena mau dihapus dosa. Sepanjang kita tidak melakukan dosa besar. Allahu Akbar. Alhamdulillah atas asardi abdi badan teman. Jangan seperti orang yang kaget. Allahu Akbar. Geus asar deui eta. Asa cikene lohor. Nya ada salat tahun setengah dino. Ya. Yang kedua, berjamaah. Jadi kalau kemarin-kemarin maaf ya. Bersyukurlah bagi Bapak yang sudah istiqomah berjamaah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Maaf, ini konkretnya 27 pahalanya. Kalau Bapak sholat sendirian di rumah, pahalanya cuma 1, itu pun kalau benar baca Fatihah. Ini mau udah di rumah sendirian baca Fatihahnya kagak benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika nama itu masa parapat. Makanya ibu maaf ya, kalau ibu punya suami masih sholat subuh di rumah, bu, maaf Pak, kata Nabi 2 sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Makanya Nabi sampai menyatakan begini, seandainya orang itu tahu ada apa dari sholat isya dan subuh berjamaah, pasti dia akan mendatangi tempat sholat berjamaah itu sekalipun sambil merangkak. Kenapa? Karena dalam sholat berjamaah itu
fadilahnya sama dengan sholat malam setengah malam sembuh. Sholat subuh berjamaah fadilahnya sama dengan sholat malam semalam sembuh. Sayang, Ustaz, aku dari rumah saya mah jauh ke masjid RT 5, rumah saya di RT Diki. Pakai tuh motor teh karena nyicil 3 tahun mana? Pakai tuh mobil, yang mobil lagi jauh sampai alasan. Ya. Bu, kalau besok suami masih sholat subuh di rumah, kasih mukena aja. Pakai wadah tipis kita sekalian. Awak gue gede ngomong tadi pas subuh tiris. Ustaz, saya juga suka ngasih tahu papa berjamaah ke masjid, tapi suka nembal begini suami aku teh Ustaz. Soalnya mamah duluan, bapak mama ditakdirkan masih ngantuk. Itu aja mama sholat, soalnya mama duluan, bapak udah takdirkan masih tidur. Ibu kalau punya suami seperti itu berarti keras hatinya. Kalau yang keras-keras hatinya, cara membangunkannya dengan yang keras-keras. Naon halu. Dan karena saya kalau mencoba pada mana nih cibo teh takdir. Ini, nah sebentar lagi ini mau Ramadan yuk. Ini siapa yang mau memakmurkan mesin ini kalau bukan kita? Dan saya mah di Kopo, di sepeda itu kenapa dia jauh-jauh? Mesin aja orang dia. Ibu nanti berjamaah juga ya, karena Ramadan nanti apa besok di sini. Bapak dan Ibu yang kedua itu berjamaah harus diperhatikan. Jadi sesungguhnya untung sholat berjamaah itu. Langkah-langkah kita dari rumah dihitung loh. 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah jadi kebaikan. Pulangnya dihitung. Udah gitu saat berjamaah imamnya enak. Ibu bapak mah tinggal amin. Tinggal dengerin naon sih. Ini harga resep ini. Pahala berlipat luar biasa. Yang ketiga sholatnya mesti tumanina. Kenapa saya ingatkan begini? Nabi itu mengingatkan, asyadun nasi sariqatan, sejahat-jahat manusia yang suka mencuri adalah alladzi yasriqu min sholatihi, yang suka mencuri dalam sholatnya. Sahabat kaget dong, loh ya Rasulullah memang ada orang yang mencuri dalam sholat, gimana ceritanya? Kaifa yasriqu min sholatihi, kata Nabi ada. La yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata biha, tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan bacaannya. Di sholatnya baik elang menyamar ayam. Sekarang gini aja, ibu disuruh sama suami, suami ibu nyuruhnya cepet-cepet, enak gak? Mah, kalau cuciin baju putih sekarang sama celana hitam tulis ngerin sepatu tuh bikin papa nasi gorengnya telurnya bas sama kopi susu. Itu kenapa sih adik belum mandiin 2 atau ini pel rumah? Oh bayar jahitan heula mama, nanti mama teh ini mau lihat rokok kan itu. Stres mon. Kenapa tuh ibu sama Allah coba minta coba berusuhan? Robin Firly warang juga juga itu. At-tahiyat bekaman. Seandainya baca kita sempurna saja Pak, nikmat apalagi kita ngerti. Sok aja doa itu harus duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Apalagi ibu sambil ingat sama dosa. Banyak dosa ya ampun. Mau emut ternyata celana bapak. Menangkan haji seharusnya 8 lembar. Nanti dijemput, mengebeknya sampai dikobat. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Nana bakal paham ini. Wajibur ditutup aibku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Punah bahwa sampai air. Uga salah menjadi air. Warzuqni, berikan aku rizki ya Allah. Memang sekarang sedang ya Allah, besapku andaman minggu obat coba dulu kan. Yang nulis tanggal 8 listrik seperti itu. Cicilan, buku imam masalilah. Wah ini benar-benar penting. Wah ini sehatkan aku ya Allah. Apalagi kalau kita sedang sakit kerasa
Saya tidak masih muda ya, lo kenal ya Allah. Jadi cangkeng gue ya, jadi kerumuh, semburat kebara ratu. Tapi bukan berarti ibu, bapak lagi sholat nyebut asam urat jadi cangkeng, bukan. Cuman kalau kita sedang menyelami, memahami itu nikmat. Makanya kenapa nih? Makanya nanti bulan Ramadan, bapak dan ibu ya, kita mau tarawih di sini, sok tarawihan aja ibu, ya, bu. Kalau mau tarawihan aja, nggak diskusi dulu. Gimana? Jauh tarawih mau kasih di bagian sah imamnya. Bisa deta. Makanya imam juga yang cepat-cepat. Tadi imam Allah baru ibu-ibu udah sama Allah. Kita ibu termasuk maaf. Kalau kita lagi sholat menghadapi kondisi-kondisi tertentu kepada ibu. Ya misalnya dia lagi sholat ingin pipis, ingin buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, bagaimana? Batalkan sholatnya karena jangan ditahan. Ibu tuh lagi sholat, ingin pipis, sok batalin aja sholatnya. Sok ibu pipis dulu. Habis pipis suruh lagi sholat besar, udah tanggung lagi rakaat, malah suruh lagi udah lebar. Daripada ibu bersolat tinggi aja. Apalagi imamnya nu ngemplat dia. Bisa ada jadi imam di lantai. Bapak ibu lagi tahiyat-tahiyat ingin buang angin, batalkan kata Nabi. Tak tanggung dong, bentar juga salam batalin daripada lagi tahiyat. Barokatus. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk maaf bu ya, nanti sholatnya jangan sambil melamun. Makanya ibu nanti kalau pakai mau kena ke masjid Asyidik, yang polos-polos aja deh. Jangan ada yang tulisan menang 40 hari almarhum. Ibu yang di belakangnya jadi baca, awas aja pasti mau kena tino mau. Atau jangan yang ada merek-merek bank gitu kan? Itu yang bilang awas aja bahasa haji setelahnya ke Bang Eka. Tapi perasaan ada can Mekah. Pasti menang merek di dulu. Anak-anak kita pak, anak-anak, anak-anak, diam ya. Sayang, soleha, cantik dia. Bu, Pak, nanti anak-anak kita tuh kayak tadi kan gerakan maghrib aja anak santrinya pakai baju santri kalau sholat. Ibunya mengarahkan, jangan pakai kaos versi. Bapak-bapak, jangan pakai kaos partai lah ke masjid Pak. Kamu mau pakai kaos calon wali kota eleh, naon sih? Bapak keke istilahnya. Bapak dan ibu, sekarang apa kan? Makanya banyak ibu-ibu karena melamun banyak. Yang lagi sholat zuhur, sholat asar, sholat isya pas rakaat ketiga lama bingit sujudnya. Dikiranya benar baca sujudnya panjang untuk meringankan dosa yang ada di punggung. Teh lagi mikir. Ilu apa? Nanggung lagi ya, termasuk maaf. Lagi Ramadan ya. Nanti tarawehan maaf nih ibu bapak. Nanti pas berbuka kita ikuti sunnah Rasul, berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis itu sesungguhnya kurma. Yang diurangi berupa tirah mimitin aja kolok. Bedanya apa pak? Kurma itu 3 butir atau sampai 7 butir, mengenyangkan tapi tidak bikin ngantuk. Orang ini dirubah buka teh kucireng, sebelah cilok, kerupuk ojai, kolok ongkong, cuan kita, sangu, mata gas buka teh. Paling mariam taraweh imah dilebak, kita kalau makanya baik hanya kita. Hati-hati bu. Ya, jangan sampai pas tarawih baca Fatihah dah gaya 18 kali. Kalau itu mau gaya memang itu tuh baca berhenti atuh.
Imahai Allah hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk sholat yang masih mencegah perbuatan keji dan munkar ini. Jadi jangan sampai STMJ sholat terus maksiat jalan. Engkau sok sholat tapi sama suami poporong. Engkau sok sholat tapi boga utang tara daikman. Engkau sok sholat tapi pet. Engkau sok sholat tapi jud. Engkau sok sholat tapi cuni. Engkau sok sholat tapi nyantet. Alladzi barakna haula, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Yakinlah bapak dan ibu, warga 14 Pasir Jati yang cinta ke masjid, yang memperhatikan masjid, yang mau memakmurkan masjid, maka hidupnya pasti berkah. Alladzi barakna haula berkah. Jadi barang siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan memperhatikan kehidupannya. Yang punya harta dengan hartanya, punya ilmu dengan ilmunya, ya, punya tenaga, punya pikiran, siapapun. Bahkan di hari kiamat nanti ada satu kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah ar-rajulul ladzi qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Ya, makanya Pak Lurah istiqomah, sabar. Ini mudah-mudahan wasilah. Insya Allah lah Pak Makmur 2 bulan 3 bulan ini sekjam Pak. Ini bukan basa-basi, serius Pak. Kita doakan, ya enggak? Makanya ada di lurah dulu ya kan? Ditanya ke lurah dulu. Kita doakan di masjid yang berkah ini. Kita bangga, nggak apa-apa. Nggak mesti jadi sekjam ujung berulang, sekjam di mana? Yang penting dari masjid ini kita doakan Pak Lurah kita sebagai di sekjam. Ibu harus kita ke masjid, ini berkah. Ya, makanya alhamdulillah kalau Masjid Asy-Siddiq bukan hanya untuk tempat sholat, tapi ada kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan luar biasa, ada buruan sarai, ada apa ini, dan ini betul. Jadi antara ketua RW dan ketua RW harus sinergi, itu bisa jadi berkah, kegiatan berjalan. Ada kegiatan misalnya RW mendukung, nanti ada kegiatan Agustusan Sumpah Pemuda, ketua DKI mendukung saling. Ini. Untuk apa Nabi diisrakan dari Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina, kami menunjukkan, memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepada Muhammad. Jadi Bapak dan Ibu, banyak ini peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi untuk jadi pelajaran. Contoh, Nabi itu dihidangkan dalam 2 buah bejana, ya, 2 minuman. Nabi dipersilahkan minuman itu, yang pertama adalah susu, yang kedua khamar. Nabi milih susu. Pak, kata malaikat Jibril, engkau benar milih susu. Itu fitrah. Kalau engkau milih khamar, pasti umatmu banyak yang suka khamar. Padahal Nabi milih susu, ada umat yang suka khamar. Tapi dalam tarikh tasyri'ah Nabi luar biasa cerdas. Nabi menyatakan begini, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar haram hukumnya. Qaliluhu fakathiru, orang mau sedikit mau banyak tetap haram. Benar Bapak Ibu, hari ini banyak nama-nama lain selain khamar. Kalau Nabi tidak menyatakan itu, orang bisa saja berdalil, ini lain khamar. Tapi Nabi bisa mengatakan kalau yang memabukkan itu khamar, diganti ke sekarang jadi ciu. Ciu itu sebotol kita diminum sama anak-anak SMP atau yang ciu, harganya 25.000 sendiri. Jadi tuna ada 18. Ya apa dah pernah nanya ke sekarang diganti, lihat apa namanya, branding. Manson Vodka, Johnnie Walker, Drum, Sampagno, Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, whisky si Paserka. Aku dong nggak penting ngeraji ya. Masa lagi ngeraji nggak dibaca, sok suzon kau Ustaz. Nah, masalahnya ini minuman siapa?
Ini maksud saya. Setidak-tidaknya di lingkungan kita nggak ada lah, di Kelurahan Pasir Jati nggak ada anak-anak muda yang nongkrong minum-minum kayak begitu. Kita hindari. Bapak dan Ibu, orang kafir minum yang itu silakan aja, bukan umat Islam, nggak haram, biarin aja. Sarapan paginya roti daging, makan siang roti keju, makan roti daging, malam-malam teler baru satu lagi orolok keju. Ini anak-anak di kita ya. Untung lain Kelurahan Pasir Jati, tapi eta dari alun-alun ujung Berung. Pagi-pagi sarapan comro, makan siang jeung kangkung. Anu ngait kana pujit ini. Lamun geus ngait kana pujit tumpat kana panon rapat. Geus alpa dan aya terajaban dia sore ngan udah jeung kangkung. Batur ngaji teh kieu sudah. Banyak teh kuku muntir si horeng si rama-rama. Banyak teh tunggul keur mikir si horeng adai kana calana. Sore dengan genjer mereka kembali. Malam-malam teler baru satu selok di orolo oncong. Maaf ya kalau orang Belanda rambutnya merah biru kuning pantas lah ya. Ya, BTO bawaan orang. Matching dengan wajah. Ibarat orang eta pengen gerak mana eta. Ya, buuk burung biru kuning. Rarai. Otak lo bawalanda huruf. Buuk gue bener ngopi di sisi jalan bala-bala. Kanjeng Nabi melihat neraka banyak kaum wanita yang sedang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Siapa itu ya? Jibril, itu perempuan yang suka memamerkan aurat di depan laki-laki yang bukan muhrim. Makanya maaf ibu-ibu, kita mah ya untuk auratnya bukan mau ngaji saja, mau olahraga, mau ke pasar, tutup aurat. Maaf aurat saya kan rumahnya di sekitar sana, di tempat tugasnya Pak Mamur. Kalau jogging hari Sabtu ke Tegalega, suka lihat ibu-ibu yang lagi senang menilai lucu. Anu ora mah. Saya suka negor deh ya, Bu. Ibu, walaupun lagi senang tutup aurat, yang seksi begitu. Apa jawabnya? Ustad, ini teh Tegalega. Saya teh lagi senang. Dan saya kalau lagi ngaji ke masjid saya mah pakai jilbab Ustad. Yang Ustad rek naon ka dieu? Olahraga. Apalagi bilangin ya sama nenek-nenek, aduh kadang-kadang saya waduh nenek-nenek juga ya udah nenek-nenek tahu sadar diri, sadar posisi, sadar situasi. Nenek kemana? Jogging. Kan ini pakai legging. Anggernya logo. Kita kamu nger tiktokan dengan merosot. Terus ini tiktokan sorry bang jago. Terus ini kita bajuna arari dan nurutan kami disebut selebrit. Padahal istighfar 3. Tapi ngelina mata panas deh. Siga kicil, lepas bauan. Sakarunya. Dan saya kalau naik angkot sambil merokok sok enak. Lagi anak-anak kalau ada ibu-ibu muda cantik seksi bawa anak marah-marah dia. Pak, ini mobil umum Pak, Bapak jangan sembarangan merokok dong. Kalau mau merokok di rumah saja Pak. Saya sih nggak apa-apa Pak, tapi si kecil anaknya terganggu kesehatannya. Kok gitu Bu, maafin aku Bu ya, paruman kurang terokok tertumpu sih Bu. Dipikir-pikir ayo tukang nyarikan batu dan dicari carikan ibu aja. Bu, ini mobil umum. Kenapa? Ibu jangan sembarangan dong berpakaian seksi begitu. Kalau mau telanjang di rumah saja. Saya sih tidak apa. Tapi si kecil makanya maaf Ibu. Sebetulnya gara-gara perempuan itu banyak laki-laki yang jadi berdosa karena memamerkan aurat. Saya, Pak Lurah, Pak RW, kalau bisa ngaji masjid aja jam 11 di dalam masjid mah adem nyaman. Keluar masjid pemandangan dalam. Melihat punggung, melihat paha, bahkan kadang-kadang suka ada yang manggil. Pulang aja. Hei cowok, cowok, saya bilang Neng kenapa? Neng
Kenapa manggil-manggil? Udah malam, banyak pulang. Nanti masuk angin apa jadi? Aku mah apa? Aku teh lagi kerja. Aku teh lagi butuh uang buat beli susu anakku, buat bayar kontrakan loh. Itu mah kewajiban saya lagi. Aku udah punya suami. Nah, tuh yang saya nikah tidak nontonnya coba tulis sama siapa tuh nikahnya? Ya terserah ini saya kalau bang, soal sama bapak. Lima gajian deh ya. Gak apa-apa tuh bapak semalam aja semalam waktu lagi butuh uang nih hari ini kesadar saya baru pulang dari Sidraya nih. Habis pengajian saya tinggal ustad nih. Oh Pak Ustad maafin atuh Pak Ustad gak apa-apa deh Pak Ustad mah gratis barokah. Bapak Ibu, Nabi juga melihat ada orang yang sedang menggunting-gunting lidahnya dengan gunting dari tembaga. Siapa mereka ya Jibril? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, menyakiti hati tetangganya, keluarganya. Hati-hati, Pak, jaga lisan, terutama di rumah sama istri, hati-hati. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istri kita. Nabi memberikan contoh, Nabi tidak pernah memanggil istrinya dengan nama, apalagi sambil membentak. Ija, tapi Rasul manggil istrinya ya Humayuro. Wah yang kemerah-merahan, memang pipi Aisyah merah ke kuning-kuningan. Tapi maaf apa aja nih kanjeng Nabi kalau istri bapak ada hidung, pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad, nggak maghrib. Ibu kalau dipuji sama suami seneng nggak? Subhanallah si mama ini tambah gemoy ini. Kalau sedang dilihat suami itu tetap lagi apa-apa bisa aja. Kamu turun ini mas suami natapnya naon belum. Coba kalau ibu dihina sama suami enak gak? Mah, kita sapara kopi ditinggali-tinggali ini rasa tambah jeding. Kita sampean saya tapak diobras. Papa mah bingung nyari awak mama teh kunaon sih asa makin gece. Iya, ada yang tukang teh sarua. Kok malah mama geresare terus papa mah lieur. Kamu nangkara sia bobo nangis. Kamu nyangis yang menjadi baik. Mengganggu pasien ibu kalau digigit sama suami kira-kira sakitnya di mana? Pak maaf, jangankan lagi bangun lagi tidur istri dipuji Pak, didoakan. Istri bapak sedang tidur tatap. Sebagai si mamamu, udah dari mama. Murah bapak mahnya masih banyak umur satu lebih. Kalau istri sedang tidur dia malah dikuya-kuya bapak mau dicokok. Tapi justru begitu istri sedang tidur tetap didoakan ya istri sedang tidur udah dipelong ya Allah. Pemajikan lagi ngiripuh. Kira-kira bisa ditukar tambah tidak sama. Coba ibu juga santun sama suami ya. Jaga lisan mulai besok bangunkan suami dengan santun ditiup telinganya. Terus bisikan ketika suami pria soleh, lelaki surga, tahajud, sun keningnya. Ini bangunin suami pakai kaki ditokel. Ya udah lagi nyuruh salat mana duit tukang sayur itu. Kata Nabi, suara ibu tidak boleh lebih tinggi daripada suara suami. Bicara ibu tidak boleh lebih banyak daripada bicara suami. Makanya kalau dipanggil sama suami, mama supaya tidak lebih tinggi suaranya, menghadap dulu baru bicara. Mama, tek baru bicara. Iya Pak, ada yang bisa mama bantu. Mulai mama, oh, mama kacamata papa di mana ya? Iya Pak dalam laci dengan 5 jari sebelah sana biarin mama ambil. Ini mas suami nanya mam kacamata di mana? Angger. Cek aing oke talian aduh. Teangannya olangan. Kita kan juga kacamata dengan telunjuk ke suami tang eta. Hati-hati. Tapi Nabi juga melihat Bapak dan Ibu, ada sekelompok orang yang sedang memukul-mukul kepalanya sampai hancur. Siapa mereka itu? Yang itu adalah alladzina yatasaqqaluna ru'usuhum min sholatil maktubah, yang kepalanya merasa berat untuk melakukan sholat pagi. Nabi juga melihat ada orang yang baik, ada qaumin yajra'una fi yawmin wa yasuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana.
Lihat kelompok orang yang sedang menanam, besoknya panen, nanam panen, nanam panen. Siapa mereka? Haula'il ladzina yatasaddaquna walau fi sabilillah. Itu umatku yang suka bersedekah, mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bisabi bi'abdi, dilipat gandakan kebahagiaan mereka sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhluq. Dan apa yang mereka infakkan Allah. Ini Pak, ini motivasi bagi Bapak Ibu dari melakukan santunan, ada sedikit peduli. Ya, masalahnya kenapa Nabi diberikan gambaran itu? Oh, di akhir zaman banyak orang yang hari ini bukannya banyak bersedekah, tapi malah membangga-banggakan kekayaannya. Pak halus-halus iman, kalau mobil, kalau tanah, koleksi tas, koleksi jilbab. Tapi kalau sedekah sedikit. Makanya disindir sama Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu maksud yang lahat. Itu dalam tafsir surah At-Takatsur disebutkan bahwa nanti orang-orang itu akan teriak-teriak dalam barzahnya. Ketika dia bangkit baru dia sadar ternyata nggak bawa apa-apa. Teriak-teriak, mana hartaku? Mana harta? Bapak dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata rezeki itu yang sudah kita makan. Kalau belum makan belum tentu rezeki. Itu snack yang ada di depan Ibu. Tapi kalau Ibu soal saya yang dipelong, anak kantong pun. Lamun sudah di rumah, mah Ibu itu bukan untuk Ibu. Ya. Rezeki itu yang dipakai. Sekarang Pak, orang pada berlomba-lomba bikin villa mewah, ada kolam renang, ada kolam pemancingan. Tapi apa coba? Udah jadi, udah habis bulan ditinggalin. Sibuk yang punyanya bisnis kerja. Siapa yang menikmati villa setiap harinya? Yang jaga Bapak. Ngojay ngapoy. Nonton versi dina TV no gereja enak, gak bayar listrik, gak bayar ledeng beras, di sini aja beri gaji sampai punya anak 5. Ada yang punya pilanya kegetre. Makanya ibu-ibu di RW 14 Pasir Jati kalau punya apa-apa pakai, terutama Tupperware pakai. Nah sih belian Tupperware sih pada lomari di plastikan, di dusan dari anaknya ke sekolah bakal pakai misting hadiah mentega. Yang dimakan habis dari dipakai tapi yang disedekahkan akan apa itu? Tadi yang dititipin anak yatim ke pakai desi, ke pondok apa, ke masjid, ke madrasah, nitip itu yang akan kebawa. Coba aja kalau kita meninggal nanti memang bawa apa? Saya dengan Pak Mamur, Pak Lurah, Bang Ode dari Jumat meninggal karena nggak bisa ke sana. Hari Selasanya ziarah ke makamnya ke Tasik. Sampai di makam, saya lapor-lapor Mang, siap melanjutkan perjuangan. Bang Ode sendirian, Umi pula, ajudan barali, pendopo tadi bawa mobil sekolahan memang. Banyak. Teteh wali kota Pak Lurah. Bapak saha? Maksud saya, Bapak dari Ibu nggak ada yang dibawa. So sekarang kalau meninggal Ibu, rumah mau dibawa? Mobil Ibu dibawa nggak? Motor gede dibawa nggak? Bu, kita kulkas bisa gede bimbing aja di mana? Jangankan yang di rumah, yang kita pakai sekarang. Ibu sekarang pakai jilbab sampai kaos kaki. Bu, kalau meninggal itu mau dipakai nggak jilbab Ibu? Yang bermerek itu Dineng, Gio, Zaimah, Galika, Zoya. Itu kacamata Ibu yang 18 buah. Kacamata baca, kacamata gaya, kacamata jogging, kacamata ngegoes, kacamata selfie, kacamata pantai. Di bawah moen. Eta gelang-gelang dong disebutkan eta gelang. Eta gelang yang Ibu pakai. Kalau Ibu meninggal eta gelang dibekal moal. Kalau Ibu meninggal eta gelang nanti sama Bapak dikasahan. Anak Sardi. Jangankan yang dipakai, yang nempel di wajah Ibu sekarang kalau meninggal mau ditempelin enggak sih? Bu, dari mulai eyeliner ya warna blackjack,
Gas on, maskara, sudah bedak, dye cream, night cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Apa udah bagian nganter yang maya? Kira-kira dipakai enggak? Ditinggal. Nah, maksud saya, kenapa kita masih perlu? Saya nanya nih, Ibu, jangan ke pasar baru lah, visi jauh. Ibu ke handap, jalan-jalan ke pasar ujung berung, bawa uang 100.000. Perasaan ibu asa gede asa kecil? Kira-kira 100.000 cukup untuk apa? Ibu pengajian di Asidik, bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal, asa gede asa kecil. Bapak-bapak yang merokok, kalau sehari sebungkus berarti 30 hari 30 bungkus. Katakan sehari 20.000 sebungkus. Kalau 30 bungkus berarti 600.000. Pak, lebar untuk ngeluarkan artos 600.000 kamar rokok. Awalnya cicing. Mana ada uang bapak? Maksud saya, kalau untuk rokok bisa nggak? Belajar sedekah 600.000 sebulan. Kalau dibagi 4, Jumatan berarti sebulan ada 4 kali. 1 kali Jumatan 600 bagi 4 150.000. 1 kali Jumatan bapak ngecering 150.000. Lebaran. Ente kan karena resep ngerokok, kan resep musuh. Sabaran masa. Ya Allah, kalau kita dah kalau bukan. Tapi maaf Bu, kalau suami ibu punya hobi mancing jangan dilarang. Mancing itu nikmat pas yang dulu Pak Harto ketika masih menjabat paling suka mancing. Tapi Pak Harto mancingnya ke Kepulauan Seribu. Saya besok mau mancing. Kalau sudah nyebut gitu, Kepala Staf Angkatan Laut langsung menelepon pasukan amfibi. Siapkan pasukan, besok Bapak mau mancing. Langsung pasukan amfibi mendahului ibu. Nyelam duluan, bawa ikan yang gede-gede. Jadi pas pancingan Pak Harto itu si lautnya dideketin. Kan ya, kalau Pak Harto mancing pasti dapatnya yang gede. Menteri pada tepuk tangan, Pak Harto senang. Tapi jembenya kamu dibejakan. Rahasia itu sampai ke motor Pak Harto apa? Yang ini serius Pak. Ya, jadi memang sampai seperti itu. Makanya kalau ibu punya suami nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu dapur. Waktunya sholat, Bapak sholat, itu nggak apa-apa. Mancing mah ada rekreasi. Sholat. Dan satu aja, kalau hujan berhenti. Dia diulir panjang hujan, Pak Lurah. Ayo nugelo ya, pas hujan mengiuhan. Saya nanya, Kang nabet ngiuhan? Sian gering. Ayah nugelo sian gering. Kalau kita nuger ngusur saat itu hujan gede, iya. Dipikir-pikir lebih ngerti nugelo. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi artinya di situ kita jangan sampai lah ya. Maksudnya makanya hamdat ya sidik mada. Jadi jangan merasa takut. Itu juga berkat diganti. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Nah ini ending ayat ini. Jadi segala ucapan kita didengar Allah, segala perbuatan kita dilihat oleh Allah. Kalau kalimat subhana mengasah kecerdasan kita agar kita selalu mengagungkan Allah. Jadi kita takut sama Allah. Kalimat masjid itu syarat kita tunduk terhadap aturan Allah. Dengan meningkatkan kualitas ibadah berarti kita taat kepada Allah. Dan kalimat innahu huwas samiul basir ini menunjukkan bahwa kita merasa didengar dan lihat Allah. Akhirnya apa? Kita merasa malu sama Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang sudah takut sama Allah, taat sama Allah, izin Allah, cerdas spiritualnya. Mau melakukan apa saja, takutlah mau ngomongin, takut kedengaran. Ibu, nggak boleh ngegosip lagi ya, kalau mau tahu. Bapak Ibu, bentar lagi mau bulan Ramadan, yuk kita siapkan kecerdasan spiritual untuk menghadapi Ramadan. Yuk kita makmurkan masjid kita siapkan segalanya untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ibadah di Asidik lebih semarak lagi. Sholat berjamaahnya lebih penuh, pengajiannya dan sebagainya. Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah jam 10:30 lebih. Padahal dalam agenda itu sampai 21.30 ya. Tapi karena waktu juga tidak terasa, itu saja.
Dan mohon maaf Pak Makmur, Pak RW, karena saya diundangnya Isra Mi'raj ini sama Pak Makmur, makanya neranginya satu ayat aja Pak Lurah. Gak berani nerangin nuzulul Quran, apalagi halal bihalal, ngomong maulid Nabi, makanya cewek undang gitu. Tapi tergantung malam ini. Tergantung malam ini nanti Bapak Ketua DKM karena gede atau lebih. Tapi benar ya, benar sesungguhnya ya, benar sesungguhnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu benar, karena sesungguhnya yang namanya dakwah itu kewajiban Ustadz, Kiai, penjabat selesai penyuluh agama. Jadi kalau Ustadz Kiai ceramah diundang pengen antar jemput, pulangnya pengen diongkosin, dibekelin macam-macam buah-buahan atau apa, zolim itu Ustadz, zolim itu Kiai. Biarin aja, nggak usah dikasih apa-apa, ada kasih kewajiban. Ya, tapi kalau ada Ustadz Kiai diundang ceramah, ya, yang majelis taklim undang DKM oleh DKM, apalagi di dalamnya ada Pak Lurah, ada Pak RW, minta ceramah, dia balilah ceramah, balik ke diberenan, lebih zolim kita DKM. Ya, apalagi sekarang tergantung setelah ada Pak Lurah itu sangat berpengaruh, ada Pak Lurah itu beda ini. Ya. Besok saya ketemu atau sama Kang Yana teh, bukan nanya, Ustaz, ngaji di mana malam? Baru mana Pasir Jadi, terus selalu hadir, Lurahna hadir Pak. Ya kalau hadir saya hadir. Besok nanya mere sabaraha. Ternyata sok bingung nggak jawabnya. Ya kalau memang itu mere ya saya mah nggak jawab itu mere, ya kan gitu. Tapi yang mau mere nasa itu ya bebeja. Tapi biar aku kan saya kayaknya harga diri Pak Lurah mau bebeja seperti. Tapi lamun yang mere nak gede datang mere gede tidak mau apa. Ya itu mah terserah Pak Lurah. Terserah Pak Lurah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan ini agak malam, mudah-mudahan ya dari sore sampai sekarang kita berkah semuanya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayati kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.